Yayasan Project Hope telah melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Grobogan. Mulai dari peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, klinik dan PMB, pemberdayaan masyarakat, pelibatan mahasiswa dan universitas, hingga monitoring pasca pelatihan. Selama 3 tahun, tenaga kesehatan dari berbagai profesi sudah terlibat dan ibu hamil serta masyarakat sudah menerima manfaatnya. Mula kan kita dari prosedur itu tentang ada pelatihan, kemudian kita membutuhkan SDM yang memang betul-betul fokus untuk resusitasi. Akhirnya kita masukkan ke manajemen, dibentuklah tim resusitasi, keluarlah SK. SK itu terdiri dari perawat atau bidan perisi 1, kemudian bidan dari PK 1, dan untuk SPA atau dokter umum yang menggantikan pelatihan resusitasi. Kita kendalanya dari SDM ruang PK itu masih kurang. Jadi memang harusnya tim resusitasi itu dibentuk kan dari salah satu ruang perisi yang sudah melakukan pelatihan resusitasi, kemudian penataran BPRR, kemudian dari bidan PK 1 dan SPA, atau yang sudah menggantikan dokter SPA. Antara pasien bayi yang sakit, sehat, atau mungkin dari penyerta ibunya dengan kondisi tertentu, akhirnya dengan adanya tim ini kita meminimalkan sekali bayi-bayi dengan kondisi yang sakit, dan akhirnya banyak bayi yang walk-in. Kalau ada bayi yang benar-benar memang dari ibunya kondisinya sakit dan dia lahir dengan kondisi kurang baik, alhamdulillah penanganannya akan lebih cepat dengan adanya. Kita ini saya ambil dari kejadian kasus yang paling terakhir kemarin. Itu ada rujukan dari PKM. Kebetulan saya pada saat itu menjadi salah satu tim resusitasi dan tahu persis kondisi bayinya pada saat itu asfiksia berat. Kondisi asfiksia berat nampaknya sudah tidak bagus, tapi karena kita tadi sudah mempersiapkan dari rujukan vaskes yang sebelumnya juga kita ruangan siap, alat sudah siap, jadi begitu kita mendapatkan bayi dengan kondisi asfiksia berat tadi, langsung ditangani dengan semaksimal mungkin, dan pada hari ke-6 itu sifatnya sudah terlepas, dan alhamdulillah hari ke-10 pasiennya sudah pulang dengan kondisi bayi alhamdulillah sudah sembuh. Dan itu pengalaman bagi saya itu benar-benar aman banget, karena bayi dengan kondisi yang memang tidak baik, tapi karena dengan tim yang siap, alat dan siap, kita bisa menolong lebih cepat dan mungkin lebih efisien. Saran saya, biasanya kita kalau misalkan dari puskesmas mau masuk, kita kan memberikan masukan. Oh, ini harus tadi dulu tuh. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan rujukan. Dengan PSK ini menjadi pengalaman yang berharga bagi ibu hamil kami. Alhamdulillah, kalau di kelas ibu hamil kita lebih banyak edukasi, lebih banyak menggali cerita, tetapi kalau di PSD ini rasanya lebih menggalinya sampai ke hati ya. Ibu-ibu hamil kami bisa mencurahkan isi hatinya sehingga membuat mereka lega, bisa berbagi cerita dengan teman-temannya juga.
Alhamdulillah untuk segi perasaan saya pribadi mengalami pengalaman baru. Bahagia pasti, terus terang dapat wawasan baru juga. Untuk kelas pendampingan ibu hamil itu di Posyandu itu memang sudah ada. Tetapi saya sendiri belum pernah mendampingi ibu hamil di sebelum HOP itu. Dan pendampingannya itu bersama ibu bidan, bukan kader sendiri, sehingga yang memberikan edukasi itu ibu bidannya. Tapi kalau di HOP itu kader yang memberikan pendampingan kepada ibu hamil, memberikan edukasi, sharing tentang kehamilannya, tentang duka-dukanya. Bahkan saya kemarin itu mendampingi ibu hamil Rasti itu yang sebelumnya itu dia tidak mempunyai KIS atau BPJS itu telah saya arahkan pada BPJS. Adalah saya berikan solusi dari Bapak Wahyu kemarin, ibu hamil yang resti dan tidak itu bisa diusulkan. Akhirnya saya mengusulkan dan bisa mendapatkan KIS atau BPJS tersebut, bisa aktif lagi dan bisa melahirkan besar tanpa biaya.